Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 7. Tema podcast kita hari ini ialah pendidikan dan peserta didik. Perkenalkan, saya sebagai moderator Vika Rizkia Fitri dan rekan-rekan saya dari kelompok 7 ada Reihana Yunisa, Rati Fatma Dewi, Jenny Fredela Elisha, Anissa Gaisani, Rahma Aurinda, Marsha Aulia, Putri Diana Ika Syafitri, Mira Tri Cahya Fitri, Muhammad Sultan Fakri Arya Sena, dan Sandi Perdana. Nah, teman-teman semuanya, judul podcast kelompok 7 ini ialah motivasi dan implikasinya dalam pendidikan. Nanti kita akan membahas definisi motivasi, perspektif tentang motivasi, implikasi motivasi dalam peserta didik, fungsi motivasi dalam belajar, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, macam-macam motivasi belajar, kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, definisi prestasi belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Dengarkan dan tonton hingga habis podcast ini. Selamat menyaksikan. Ada yang masih belum tahu motivasi itu apa? Ayo kita dengarkan penjelasan dari Reihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reihana Yunisa dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan definisi dari motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa untuk mau belajar. Motivasi belajar sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dimana keadaan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang mendorong untuk melakukan tindakan belajar, dan motivasi ekstrinsik, dimana keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Setelah mengetahui definisi motivasi dari penjelasan Reihana, maka kita akan berlanjut ke perspektif tentang motivasi yang akan disampaikan oleh Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fatma Dewi dengan NIM 0604 1282 1263 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berjudul perspektif tentang motivasi. Nah, terdapat 4 perspektif tentang motivasi. Yang pertama yaitu perspektif behavioral, yang kedua perspektif humanistik, yang ketiga perspektif kognitif, dan yang terakhir yaitu perspektif sosial. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang perspektif behavioral. Perspektif behavioral menitik beratkan pada reward dan punishment eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi seseorang. Intensif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku seseorang. Pendukung penggunaan intensif menekankan pada intensif dapat menambah minat atau kesenangan pada pelajaran dan mengarahkan perhatian pada perilaku yang baik dan menjauhkan mereka dari perilaku yang tidak baik. Intensif yang dipakai guru di kelas di antara lain tindak yang baik yang memberikan indikasi tentang kualitas pekerjaan murid, dan tanda bintang atau pujian jika mereka menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Intensif lainnya antara lain memberi penghargaan atau pengakuan pada murid, misalnya memamerkan karya mereka, memberi sertifikat prestasi, memberi kehormatan atau mengumumkan prestasi mereka. Tipe intensif lainnya difokuskan pada pemberian izin kepada murid untuk melakukan sesuatu spesial, seperti aktivitas yang mereka inginkan sebagai ganjaran atau hasil mereka yang baik. Intensif ini berupa jam istirahat lebih, izin memainkan game komputer, atau bahkan pergi ke pesta. Contoh, orang tua mengajari anaknya dalam bentuk reward. Setiap kali anaknya berbuat baik, maka anak itu akan diberi reward. Dengan demikian, dia akan dimotivasi untuk terus berbuat baik. Yang kedua yaitu perspektif humanistik. Perspektif humanistik menitik beratkan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih tujuan mereka. Perspektif ini berhubungan erat dengan pandangan Abraham Maslow, bahwa kebutuhan dasar tentu harus dipuaskan dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak akan lebih termotivasi dan aktif dalam belajarnya apabila diberikan fasilitas kendaraan ke sekolah dibandingkan dia harus naik angkot atau antar jemput. Yang ketiga, perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan mengarahkan motivasi mereka. Minat ini berfokus pada ide-ide motivasi internal murid untuk mencapai sesuatu.
atribusi mereka atau persepsi tentang sebab-sebab kesuksesan dan kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor penting dalam prestasi, dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat mengontrol lingkungan mereka secara efektif. Jadi, perspektif behavioris memandang motivasi sebagai konsekuensi dari intensif eksternal, sedangkan perspektif kognitif berpendapat bahwa tekanan eksternal seharusnya tidak dilebih-lebihkan. Perspektif kognitif merekomendasikan agar murid diberi lebih banyak kesempatan dan tanggung jawab untuk mengontrol prestasi mereka sendiri. Perspektif kognitif tentang motivasi sesuai dengan gagasan Eli White pada tahun 1999 yang mengusulkan konsep motivasi kompetensi, yakni ide bahwa orang termotivasi untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif, menguasai dunia mereka, dan memproses informasi secara efisien. Contoh, seorang mahasiswa yang sedang menjalin hubungan cenderung akan berprestasi dalam belajarnya ketika dia bahagia menjalin hubungan dengan pasangannya. Akan tetapi, jika dia tidak bahagia dalam hubungannya, maka akan sangat berpengaruh pada prestasi belajarnya. Prestasinya akan buruk dan dia tidak akan memiliki semangat atau motivasi lagi. Dan yang terakhir yaitu perspektif sosial. Kebutuhan akilansi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman, yaitu kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam pergaulan kelompok, karyawan dan lingkungannya. Kebutuhan afiliasi murid tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu bersama teman, kawan dekat, keterikatan mereka dengan orang tua, dan keinginan untuk menjalin hubungan positif dengan guru. Contoh, seorang mahasiswa yang senang berteman dengan mahasiswa lain karena teman-temannya yang baik akan termotivasi untuk sering datang ke kampus karena dia merasa nyaman saat dia bersama teman-temannya, dan itu dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui perspektif tentang motivasi, maka kita akan membahas implikasi motivasi dalam peserta didik yang akan disampaikan oleh Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Pradela Elisha dengan NIM 06041282126031. Di sini saya dari program studi pendidikan sejarah angkatan 2021 Fakultas FKIP Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Halo para pendengar, semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di sini izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai implikasi motivasi belajar dalam peserta didik. Implikasi motivasi belajar dalam peserta didik ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Nah, pada tahap awal ini proses pembelajaran hendaknya seorang guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai saat itu. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan tentang pentingnya materi ajar yang akan dipelajari bagi masa depan seseorang, baik dengan norma agama maupun sosial. Karena makin jelas tujuan, makin besar pula motivasi dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu berikan hadiah untuk peserta didik yang berprestasi. Hal tersebut akan memacu peserta didik untuk lebih giat lagi dalam berprestasi. Dan bagi yang belum berprestasi akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli yang berprestasi. Hadiah ini tidak perlu mahal dan besar, tapi bisa menimbulkan rasa senang bagi peserta didik, sebab merasa dihargai karena prestasinya. Kecuali pada setiap akhir semester, guru bisa memberikan hadiah yang lebih istimewa seperti buku bacaan bagi peserta didik yang meraih ranking 1 sampai 3. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, saingan atau kompetisi. Di sini guru berusaha mengadakan persaingan di antara peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai implikasi motivasi dalam peserta didik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas fungsi motivasi dalam belajar yang akan disampaikan oleh Vika, yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rizkia Fitri dengan NIM 06041182126012 dari kelas Indralaya.
saya akan menjelaskan bagian fungsi motivasi dalam belajar. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi, motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para peserta didik. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa fungsi motivasi belajar menurut para ahli, yaitu menurut Sadirman, fungsi motivasi dalam belajar ialah: pertama, mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, ada menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Selain itu, ada fungsi lain dari motivasi belajar menurut M. Ngalim Purwanto, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan menentukan seseorang. Dalam hal ini adalah siswa, yaitu untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan untuk mencapai tujuan belajar. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar akan disampaikan oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Jadi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu lah sebelum saya ingin menjelaskan tentang materi yang akan saya emban. Baiklah, daripada menunggu lama-lama lagi, saya memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Gaisani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan tahun 2021. Jadi saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya, terkhususnya di Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Sanif Safitri yang terhormat dan juga Pak Syarifuddin yang terhormat. Baiklah, jadi di sini mungkin saya ingin menjelaskan kalian tentang unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Sebelum masuk dari unsur-unsur motivasi belajar, saya ingin menjelaskan dulu nih. Terbesit dalam pikiran saya motivasi. Dari kata motivasi ini, apa sih yang terbesit di dalam pikiran untuk teman-teman pendengar podcast pada kali ini? Mungkin saya pribadi ya ingin mendeskripsikan. Menurut saya, motivasi itu kan merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi secara tidak langsung, motivasi itu menggerakkan hati dan pikiran manusia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan motivasi itulah yang menimbulkan rasa ingin bekerja keras lebih ekstra untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu, apa bedanya nih dengan motivasi belajar? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, ataupun mungkin bisa disebut dengan persamaan kali ya. Motivasi belajar ini merupakan salah satu dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu hal dan berusaha semaksimal mungkin agar dia tetap belajar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, menurut saya itu pengertian dari motivasi belajar. Lalu, bagaimana nih unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar? Dan seperti yang kita ketahui, peserta didik itu pasti mempunyai motivasi. Motivasi itu tidak jauh dari kehidupan manusia. Bahkan motivasi menurut saya itu selalu ada di dalam hidup manusia dalam setiap harinya. Karena sebagaimana yang kita lihat, apabila kita melihat suatu hal yang sangat menarik, atau kita sangat mengidolakan sesuatu atau seseorang, maka kita dapat termotivasi akan hal itu. Karena motivasi ini bisa disebut dengan suatu objek.
tidak hanya tentang teori secara teoritis ataupun tentang pengertian, motivasi ini juga sebagai objek kalau saya bilang. Karena motivasi dapat timbul dari pandangan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena apabila kita melihat suatu hal yang menurut kita menarik seperti yang saya katakan tadi, itu bisa menjadikan suatu hal yang terbentuknya motivasi. Nah, jadi selain itu juga saya baca-baca di Google dan saya mendapatkan 4 unsur menurut Dimyati dan Minjuno. Mereka mengatakan seperti ini. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar itu yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa. Nah, bagaimana tuh cita-cita atau aspirasi siswa? Jadi seperti ini. Dapat saya simpulkan bahwa motivasi ini dapat menimbulkan suatu cita-cita atau keinginan yang lebih ekstra untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, dari motivasi inilah aspirasi siswa atau pendapat siswa terhadap dirinya sendiri timbul. Maka siswa tersebut sudah memiliki tujuan dan termotivasi oleh objek atau yang bisa disebut dengan orang yang di sekelilingnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan cita-cita atau aspirasi siswa. Nah, yang kedua yaitu kemampuan siswa. Seperti yang kita ketahui, suatu kemampuan itu memiliki dasar yang berbeda-beda pada manusia. Kenapa demikian? Karena manusia itu mempunyai keahlian, kelebihan, dan juga kekurangan masing-masing terhadap suatu kegiatan yang diemban. Sebagai contoh, Andi lebih mahir bermain bowling, sedangkan Dito lebih mahir bermain biliar. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan kemampuan. Bahwa yang seperti kita ketahui dan seperti yang dapat kita jelaskan atau dapat kita simpulkan, bahwa kemampuan manusia itu tidak bisa dipukul rata. Karena manusia itu mempunyai fungsi dan juga memiliki suatu kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap individunya. Selanjutnya yaitu kondisi siswa. Nah, kondisi ini mempengaruhi juga nih terhadap motivasi siswa. Sebagai contoh, di saat tubuh siswa itu bugar dan juga dia sering berolahraga, di sela-sela berolahraga dia termotivasi terhadap suatu hal yang dapat mendorong suatu cita-citanya. Contohnya seperti ini. Dia termotivasi akan bisa memasuki sekolah kedinasan seperti Akpol ataupun STTD ataupun sekolah kedinasan yang lainnya, dan hal itu membutuhkan suatu latihan yang fisik. Nah, dapat disimpulkan bahwa kondisi siswa ini mempengaruhi terhadap motivasi juga terhadap cita-cita yang dia impikan. Selanjutnya yaitu kondisi termasuk kondisi dapat dikatakan kondisi lingkungan sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasannya lingkungan itu dapat mempengaruhi suatu tumbuh kembang dalam peserta didik dan juga dapat mempengaruhi suatu pemikiran dalam peserta didik. Nah, kenapa kondisi lingkungan siswa ini termasuk dalam unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar? Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu kan merupakan manusia. Manusia merupakan individu yang sosial. Dia suatu individu tetapi makhluk sosial, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nah, makhluk sosial ini kan dia dapat berinteraksi terhadap satu sama yang lain, dan tidak dapat kita pungkiri bahwa pergaulan ini tidak bisa kita cegah atau kita hindari. Mungkin bisa kita cegah atau hindari, tetapi itu harus dari diri kita sendiri dan melakukan suatu interaksi dan juga melakukan sesuatu hal yang berkaitan tentang individu satu dan individu lainnya. Kita seharusnya lebih bijak lagi terhadap suatu hal akan seperti itu, dimana kita harus bisa memawas diri dan juga dapat mencegah dari hal-hal yang buruk terhadap pergaulan di lingkungan sekolah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari 4 unsur yang mempengaruhi motivasi belajar,
bahwasanya motivasi belajar ini bukan hanya sekedar keinginan yang luas saja, tetapi motivasi belajar ini mencakup seluruh aspek baik maupun pembelajaran, maupun kegiatan sehari-hari, maupun itu kegiatan yang berbau tentang lingkungan keluarga dan juga pergaulan. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembang suatu peserta didik itu dapat kita jelaskan bahwa kita harus menggunakan suatu motivasi di atasnya. Karena motivasi juga sebagai penunjang untuk peserta didik agar lebih giat mengejar apa yang dia inginkan dan juga lebih memahami suatu cita-cita itu sangat penting bagi dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sesi podcast kali ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan yang panjang dari Anissa. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Rahma tentang macam-macam motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Alrinda, NIM 06041182126003, kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Sejarah. Yang terhormat Ibu Dr. Andasani Safitri, MSI, dan Bapak Dr. Sarifudin, MPD. Baiklah, semoga kita diberikan kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah. Baiklah, dengan tema pendidikan dan peserta didik, saya akan memaparkan materi tentang macam-macam motivasi belajar. Baiklah, di sini belajar merupakan suatu proses ataupun tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Proses belajar tidaklah terbatas oleh ruang dan waktu, karena belajar adalah proses seumur hidup. Dalam proses belajar dapat terjadi berbagai halangan ataupun hambatan yang akan mempersulit pembelajar untuk menyerap ilmu, pengetahuan, dan informasi yang bermanfaat. Adapun penyebab kesulitan belajar itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, faktor internal yang meliputi kemampuan intelektual, afeksi seperti perasaan dan percaya diri, motivasi kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan pengendaraan seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan. Sedangkan faktor yang berasal dari luar belajar, faktor eksternal, meliputi faktor yang berkaitan dengan kondisi, proses pembelajaran yang meliputi guru, kualitas pembelajaran, instrumen atau fasilitas pembelajaran baik yang berupa hardware maupun software, serta lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Berkaitan dengan faktor internal, di dalam penyebab kesulitan belajar adalah motivasi yang merupakan suatu tindakan atau proses yang memberikan alasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam belajar sangatlah penting untuk mencapai hasil belajar yang baik dan tuntas. Dalam rangka pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua, khususnya bahasa Inggris, juga sangat erat kaitannya dengan motivasi belajar. Dalam bahasa Inggris, keterampilan berbicara speaking, motivasi belajar sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan pembelajar untuk dapat berbicara dengan baik dan lancar. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan karena seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. Seseorang yang melakukan aktivitas belajar secara terus-menerus tanpa motivasi dari luar dirinya merupakan motivasi intrinsik yang sangat penting dalam aktivitas belajar. Namun seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk belajar dengan dorongan dari luar dirinya merupakan motivasi ekstrinsik yang diharapkan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik diperlukan bila motivasi intrinsik tidak ada dalam diri seseorang sebagai subjek belajar.
Terdapat dua faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Dan yang kedua, motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat memengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa ialah yang pertama, minat terhadap bidang ilmu yang dipelajarinya, dan yang kedua, orientasinya dalam mengikuti pendidikan tinggi. Sementara untuk faktor-faktor ekstrinsiknya ialah yang pertama, kualitas dosen yang mengajar, yang kedua, bobot materi kuliah yang diajarkan, yang ketiga, metode perkuliahan yang digunakan dosen, yang keempat, kondisi dan suasana ruang kuliah, dan yang kelima, fasilitas perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya mengenai pembahasan kemampuan kognitif yang akan disampaikan oleh Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan sebuah proses pada manusia yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf sehingga seseorang dapat berpikir. Kemampuan kognitif pada setiap manusia juga sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Segala aktivitas setiap individu, misalnya belajar, mengembangkan sebuah ide, mempertimbangkan suatu peristiwa, hingga memecahkan masalah erat kaitannya dengan kemampuan kognitif. Dapat juga dikatakan kemampuan kognitif juga berpengaruh besar terhadap tingkat kecerdasan seseorang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dan melibatkan kognisi atau kegiatan memperoleh pengetahuan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Setelah mengetahui kemampuan kognitif, maka kita akan membahas kemampuan afektif yang akan disampaikan oleh Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Diana Eka Syafitri dari kelas Palembang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kemampuan afektif. Baiklah, selanjutnya ada kemampuan afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada dalam diri setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif. Mengapa? Karena semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkiraan perubahan perilakunya. Jika ditinjau dari pembelajaran di kelas, hasil pembelajaran bisa berdampak pada perubahan tingkah laku peserta didik. Kemampuan efektif dalam pembelajaran itu bertujuan untuk berkenaan dengan penghayatan dalam jiwa siswa terhadap nilai-nilai kebenaran yang diterimanya, yang akan tercermin dalam perilaku dan perasaan serta minat. Kemampuan efektif itu merupakan aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, dan kesadaran siswa. Menurut Rafiq 2009, kemampuan efektif merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan reaksi positif atau negatif pada situasi yang dihadapinya. Nah, kemudian selain motivasi dan kreativitas, kemampuan efektif peserta didik juga bagian yang tidak kalah penting untuk difasilitasi agar tercapai tujuan pembelajaran yang komprehensif. Kemampuan efektif dalam kaitannya dengan penguasaan suatu disiplin ilmu dikemukakan oleh Quattrol Brown dan Masia sebagai 5 klasifikasi kemampuan afektif, yaitu yang pertama ada menerima, kedua merespon,
ketiga menghargai, dan yang terakhir mengorganisasi. Mungkin ini beberapa contoh pengamatan sikap anak yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran efektif. Yang pertama, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pembelajaran. Salah satu bentuk sikap yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bertanya kepada guru. Bentuk tanggapan siswa atas penyampaian guru merupakan suatu yang wajar. Bahkan beberapa guru menginginkan hal tersebut. Kemampuan untuk melakukan hal ini akan menunjukkan salah satu aspek yang ada pada unsur penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, bertutur kata yang baik dan sopan. Wujud dari kemampuan seseorang dalam menghayati apa yang sudah disampaikan oleh guru. Penghayatan ini akan membuat seseorang dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang keempat, menyampaikan pendapat. Keberanian seseorang anak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran ketika ada sesuatu yang kurang tepat merupakan sesuatu hal yang baik. Dan yang terakhir ada memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Atensi, seseorang anak merupakan bentuk penerimaan yang sangat dasar bagi seseorang yang memiliki respon positif. Memperlihatkan apa yang disampaikan guru merupakan sikap baik seorang anak. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Setelah pembahasan mengenai kemampuan kognitif dan kemampuan afektif, maka ada satu kemampuan lagi, yaitu kemampuan psikomotorik yang akan disampaikan oleh Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Perdana dengan NIM 06041382126073 dari kelas Palembang. Nah, di sini saya dari anggota kelompok 7. Di kelompok 7 ini mengangkat materi PPT, akan membahas motivasi dan implikasi dalam pendidikan. Dan di sini saya kebagian memaparkan sebuah materi, yaitu kemampuan psikomotorik. Psikomotorik itu, sebelumnya apa sih psikomotorik? Psikomotorik itu merupakan salah satu tahap dalam proses pembelajaran, salah satu jenis penilaian seseorang atau cara untuk mengukur kemampuan dan keterampilan seseorang. Di sini secara detail saya menjelaskan manusia yang ada di lingkungan sosial dapat dikatakan bahwa setiap hari akan melakukan gerakan sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Hal ini juga akan dilihat ketika seorang diberikan pembelajaran di sekolah. Penilaian ini akan dilihat dari hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan fisik setelah mendapatkan pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu tahap dalam proses pembelajaran. Salah satu jenis penilaian adalah penilaian psikomotorik, di mana psikomotorik merupakan salah satu ranah penilaian yang membutuhkan instrumen penelitian dan penilaian yang cukup kompleks. Penilaian tidak dapat dilakukan cukup dengan menjawab soal, tetapi dengan merancang kegiatan yang dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Penilaian ranah psikomotorik merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seseorang anak. Ranah ini masuk dalam penilaian praktek yang ada dalam pembelajaran dan arti pendidikan. Psikomotorik masuk dalam ranah penilaian keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Psikomotorik memiliki hubungan erat dengan kerja otot. Hal ini menyebabkan gerak tubuh atau bagian lainnya. Hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui 1. Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung.
Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir yaitu beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan yang akan membahas definisi prestasi belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Fahri Aryasena dari kelas Indralaya dengan NIM 06041389. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang bermaterikan prestasi belajar atau definisi prestasi belajar dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu ada timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya pengertian prestasi belajar itu atau definisi prestasi belajar itu? Dalam hal umum, prestasi belajar adalah sesuatu hasil yang telah dicapai oleh seseorang murid setelah melakukan perubahan cara belajar baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Dan prestasi adalah sebuah standar dari tes untuk mengukur pengetahuan dan pencapaian bagi seorang siswa dalam satu atau lebih pengetahuan dalam pelajaran. Dari pengertian tersebut, ada dua orang pendapat ahli yang saya kutip. Yang pertama menurut Winkel, bahwa Winkel menyebutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh seorang siswa itu adalah sebuah prestasi. Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha belajar tersebut. Selanjutnya ada dari Suharsini Arikunto pada tahun 2002. Ia berpendapat bahwa prestasi belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh anak didik atau siswa terhadap tujuan yang ditetapkan oleh masing-masing bidang studi setelah mengikuti program pengajaran dalam waktu yang tertentu. Baik, itu saja menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian terakhir oleh Mira tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mira Tricahya Fitri. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, jika kita membahas mengenai prestasi akademis yang diperoleh siswa dari proses belajar, terutama ketika berada di sekolah, tentulah didorong dan juga didukung dengan faktor yang sangat berpengaruh. Lalu, apa saja faktor-faktor tersebut? Nah, faktor yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini adalah faktor yang sudah ada pada diri siswa itu sendiri, seperti kondisi fisiologis atau fisik pada siswa, minat untuk belajar, tingkat inteligensi atau kecerdasan, motivasi untuk belajar, serta bakat dan juga minat. Lalu faktor yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal sendiri adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Lalu, ada beberapa faktor eksternal yang dimaksud, antara lain yang pertama, faktor yang terkait dengan pengaturan pembelajaran di sekolah seperti metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Yang kedua, ada faktor yang terkait dengan masalah sosial di sekolah seperti interaksi yang terjalin antara guru, staf, dan juga siswa. Nah, yang ketiga adalah faktor yang sifatnya itu situasional, seperti kondisi politik dan juga perekonomian dalam negeri, serta keadaan, kondisi iklim maupun tempat. Baik faktor internal maupun faktor eksternal, keduanya memiliki sifat yang saling melengkapi dalam mendukung prestasi belajar siswa. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu adalah kondisi lingkungan, sarana, dan juga fasilitas pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, berakhir sudah podcast kelompok 7 mengenai motivasi dan implikasinya dalam pendidikan. Kesimpulannya, jika ingin memiliki prestasi belajar yang gemilang, maka harus disertai oleh motivasi yang kuat agar dalam implikasinya berjalan dengan baik. Semoga podcast kelompok 7 dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai moderator Vika Rizkia Fitri dan bersama rekan-rekan saya dari kelompok 7 izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.